Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Indonesia dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama Papa Yosi. Baba doakan semoga anak-anak Indonesia dimanapun kalian berada selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dalam video pembelajaran hari ini, Bapak akan memberikan materi rangkuman ilmu pengetahuan alam kelas 6 tentang perkembangbiakan tumbuhan. Jangan lupa ya, like, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan video pembelajaran selanjutnya. Baik anak-anakku, perlu kalian ketahui bahwa perkembangbiakan tumbuhan itu ada dua. Yang pertama secara generatif dan yang kedua secara vegetatif. Bapak mulai dari yang pertama, pertumbuhan secara generatif. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan tumbuhan secara kawin. Salah satunya jenis tumbuhan yang berkembangbiak dengan cara ini adalah tumbuhan berbiji. Alat perkembangbiakannya adalah bunga. Bunga ini dihasilkan setelah terjadi penyerbukan pada bunga. Penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari pada putik. Proses penyerbukan ini bisa terjadi melalui beberapa perantara, misalnya angin, air, hewan, atau bahkan manusia. Macam-macam penyerbukan. 1. Penyerbukan sendiri, yaitu jika serbuk sari dan putik berasal dari bunga yang sama. 2. Penyerbukan tetangga, yaitu bila serbuk sari terbang ke bunga yang berbeda tetapi masih dalam satu pohon. 3. Penyerbukan silang, jika serbuk sari hinggap ke putik bunga lain di pohon lain yang masih sejenis. Yang keempat, penyerbukan bastar, yaitu penyerbukan yang terjadi jika serbuk sari jatuh di putik bunga lain dan tumbuhan yang berbeda jenis. Salah satu contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan bunga adalah tumbuhan jagung. Tepung sari pada bunga jagung akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Anak-anakku, selanjutnya bagian-bagian bunga. Yang pertama, tangkai bunga, bakal biji, tangkai putik, kepala putik, tangkai sari, kepala sari, dasar bunga, kelopak bunga, benang sari, dan mahkota bunga. Selanjutnya, fungsi bagian-bagian bunga. Yang pertama, kelopak bunga. Kelopak bunga merupakan bagian paling luar berwarna hijau seperti daun atau kecoklatan. Bagian ini berfungsi melindungi mahkota pada saat kuncup. Kelopak bunga akan membuka pada saat mahkota bunga mekar sempurna. Sebenarnya, kelopak bunga merupakan modifikasi dari daun. 2. Mahkota bunga. Mahkota bunga merupakan bagian paling mudah dikenali karena berukuran besar dan berwarna mencolok. Bagian ini berfungsi membantu penyerbukan bunga dengan menarik perhatian para serangga agar hinggap. Selain itu, tugas mahkota juga melindungi alat reproduksi bunga, yaitu putik dan benang sari. Petal atau kelopak pada mahkota bunga umumnya berjumlah 5 helai dan terletak pada lingkar dalam kelopak bunga. 3. Kepala putik. Kepala putik merupakan alat reproduksi bunga betina atau biasa disebut dengan gynosium. Oleh sebab itu, bagian ini mengandung sel-sel telur untuk bereproduksi. Posisi putik terletak pada tengah bunga dan terdiri dari 3 bagian, yaitu stigma atau kepala putik, stilus atau tangkai putik, dan ovarium atau bakal buah. 4.
Benang sari. Bagian ini merupakan alat kelamin jantan yang terdiri dari anter atau kepala sari untuk menyimpan serbuk sari, polen atau serbuk sari untuk penyerbukan, dan filamen atau tangkai sari untuk membantu proses reproduksi. Benang sari bekerja dengan cara mikrosporangium dan spora haploid, yaitu pelepasan serbuk sari dengan bantuan agen penyerbukan seperti air, angin, atau serangga. Kemudian serbuk sari menempel pada putik bunga yang sama atau lainnya. Selanjutnya, bakal biji. Bakal biji biasanya banyak ditemukan pada tumbuhan berbiji. Sedangkan pada bunga, bakal biji berfungsi melindungi sel telur dan menjadi tempat pertemuan antara sel-sel telur yang akan dibuahi. Bakal biji letaknya di dalam bakal buah. Bakal buah. Sebenarnya bakal buah masih satu bagian dengan putik. Namun organ ini memiliki fungsi penting sehingga diklasifikasikan menjadi komponen tersendiri. Bakal buah mengandung sel telur. Bagian ini menjadi tempat terjadinya pembuahan, yaitu proses peleburan antara sel telur betina dan jantan yang kemudian menghasilkan bakal buah. Dasar bunga. Dasar bunga merupakan bagian tempat melekatnya mahkota dan komponen bunga lainnya agar tetap berada di posisinya meskipun terkena terpaan angin. Secara tidak langsung, dasar bunga menjadi pondasi yang terletak di ujung bunga setelah tangkai bunga. Tangkai bunga. Sama seperti dasar bunga, tangkai berfungsi penyokong dan sebagai penghubung antara bunga dengan ranting. Tangkai bunga memiliki ukuran diameter yang berbeda-beda sesuai dengan jenisnya. Beberapa tangkai bunga berbentuk merambat atau majemuk. Hal ini biasanya dikondisikan sesuai dengan lingkungan hidup bunga. Anak-anakku, selanjutnya proses perkembangbiakan generatif. Yang pertama, perkembangbiakan diawali dengan peristiwa menempelnya serbuk sari di atas kepala putik atau yang dinamakan dengan penyerbukan. 2. Serbuk sari yang menempel di atas kepala putik akan tumbuh bulu serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji. 3. Sel kelamin jantan atau spermatozoid akan turun menuju ruang bakal biji melalui bulu serbuk sari tersebut. Yang keempat, di ruang bakal biji, sel kelamin jantan akan melebur dengan sel kelamin betina atau ovum. Peristiwa ini disebut dengan pembuahan. 5. Hasil dari pembuahan adalah zigot. 6. Zigot akan berkembang menjadi lembaga. 7. Lembaga berkembang menjadi bakal biji. 8. Bakal biji berkembang menjadi biji dan bakal buah. Dan yang ke-9, lembaga yang ada di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Nah, anak-anakku, itulah perkembangbiakan secara generatif dan proses perkembangbiakannya. Selanjutnya, yang kedua adalah perkembangbiakan secara vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan secara tidak kawin. Perkembangbiakan vegetatif ini ada yang alami dan buatan. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami. Yang pertama, spora. Spora ini adalah ukuran sangat halus, bisa menyebar melalui bantuan angin, air, atau hewan. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan spora adalah tumbuhan jenis paku-pakuan, lumut, dan jamur. 2. Tunas. Tunas ini adalah bagian tumbuhan yang baru tumbuh di bawah tumbuhan induknya. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan bertunas adalah pisang dan bambu. 3. Umbi. Umbi ini adalah tumbuhan yang punya akar yang membesar dan berisi.
Umbi ini ada 3 jenis, yaitu umbi batang, umbi akar, dan umbi lapis. Contohnya kentang, singkong, ubi, bawang, dan wortel. 4. Rizoma atau rimpang. Rizoma atau rimpang ini mirip seperti umbi. Bedanya ini merupakan batang menjalar yang terdapat di bawah tanah, berbentuk seperti akar dan berbuku-buku. Contohnya jahe, kunyit, dan lengkuas. 5. Stolon atau geragi. Geragi adalah batang yang tumbuh menjalar di atas permukaan tanah. Nah, batang ini bisa menghasilkan tumbuhan baru pada ujungnya. Contohnya adalah tumbuhan stroberi. Perkembangbiakan tumbuhan vegetatif buatan. Yang pertama, stek. Ini adalah cara memperbanyak tumbuhan dengan cara memotong bagian tumbuhan, lalu ditancapkan kembali ke tanah, dan kemudian tumbuh menjadi tanaman baru. Ada 3 cara stek, yaitu stek batang, stek akar, dan stek daun. Contoh tumbuhan yang bisa diperbanyak dengan cara di stek adalah mawar, singkong, dan jeruk. Anak-anakku, selanjutnya perkembangbiakan tumbuhan vegetatif buatan yang kedua, yaitu mencangkok. Perbanyakan tumbuhan dengan cara cangkok adalah dengan melukai bagian batang tumbuhan. Lalu bagian itu dibungkus tanah, kemudian ditutup rapat dengan plastik atau bahan lainnya. Nah, pada bagian itu nanti akan tumbuh akar. Setelah tumbuh akar, bagian ini bisa dipotong dan ditanam kembali. Contoh tumbuhan yang bisa dicangkok adalah mangga dan jambu. Selanjutnya, perkembangbiakan tumbuhan vegetatif buatan dengan cara okulasi. Okulasi ini adalah cara memperbanyak tumbuhan dengan cara menempelkan tunas tanaman yang satu ke tunas tanaman lain yang sama jenisnya. Okulasi ini biasanya dilakukan untuk memperbaiki sifat suatu tumbuhan. Misalnya, batang tumbuhan yang kuat digabung dengan buahnya baik. Contohnya adalah durian. Nah, anak-anakku, demikianlah video pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian dan terus bersemangat untuk belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.